sentralistik, sehingga aspirasi daerah yang beragam kurang terakomodasi dengan baik. Kreativitas, inisiatif, dan kemandirian daerah kurang berkembang dan pluralisme masyarakat dalam aspek budaya, kepercayaan, nilai-nilai sosial, potensi ekonomi, dan kondisi geografis dirasa kurang memperoleh respon secara memadai dari pemerintah pusat. Desakan untuk menerapkan desentralisasi pemerintahan mencapai titik puncak dengan diputuskannya Ketetapan MPR Nomor 15 MPR tahun 1998 antara lain mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Tindak lanjut dari TAP MPR tersebut adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1900 tentang pemerintahan daerah yang berlaku sejak Januari 2001 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah. Dengan keluarnya perangkat perundangan tersebut telah digariskan peran, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban dimaksud diikuti pula dengan pembiayaan yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan APBN yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Kebijakan di sektor pendidikan sebagian dari sistem pemerintahan yang melayani seluruh lapisan masyarakat, suka atau tidak suka harus menyesuaikan diri dalam konteks reformasi kehidupan bangsa, baik secara tersurat berkaitan dengan ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah yang baru maupun yang masih berlaku. Next, Pak. Pengertian sentralisasi dan desentralisasi. Secara umum, pengertian sentralisasi dan desentralisasi mengikuti tentang kesepakatan tentang letak posisi keputusan. Ada beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang pengertian sentralisasi dan desentralisasi. Di antaranya ada Robbins berpendapat bahwa sentralisasi berkaitan dengan penyebaran kewenangan untuk mengambil keputusan. 2. Mr. dalam The Structuring of Organization tahun 1979 mengemukakan masalah sentralisasi dan desentralisasi dalam arti kekuasaan atau power untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Next, Pak. Robin Ibit mengajukan 5 pertanyaan untuk memperjelas kekaburan makna sentralisasi, yaitu apakah yang dilihat hanya kewenangan formal? Pertanyaan yang kedua, apakah kebijakan atau policies dapat menggugurkan atau meniadakan desentralisasi? 3. Pertanyaan mengenai apa arti pemusatan pada satu titik. Yang keempat, apakah sistem pengelolaan informasi yang lebih banyak memonitor keputusan-keputusan yang didesentralisasikan dapat diartikan sebagai memelihara, mempertahankan pengawasan yang sentralistik. Lanjut. 5. Apakah kontrol terhadap informasi oleh anggota organisasi pada level bawah mengakibatkan desentralisasi terhadap keputusan yang tampaknya sentralistik? Lanjut, Pak. Berdasarkan diskusi dan contoh sebelumnya, maka untuk tidak mengaburkan persepsi tersebut, ada beberapa
Hal penting yang dapat disarikan di antaranya, sentralisasi atau desentralisasi dilihat dari segi formalitas, kekuasaan, dan kewenangan untuk mengambil keputusan. Di dalam proses kerja nyata atau kenyataan praktek, organisasi dapat terjadi penyimpangan oleh staf, bukan dalam arti negatif, sehingga mengurangi karakteristik sentralisasi, konsentrasi kekuasaan untuk mengambil keputusan, dan makin banyak penyimpangan kebebasan untuk mengambil keputusan pada orang lain, maka organisasi tersebut berubah karakternya menjadi lebih desentralistik. 3. Pengertian sentralisasi. Desentralisasi bersifat nisbi atau relatif atau tidak absolut atau mutlak. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Asrida. Untuk Ibu Asrida saya persilahkan. Terima kasih Bu Dharma. Saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan sentralisasi dan desentralisasi. Kelebihan dan kelemahan sentralisasi dan desentralisasi menurut Henry Panyol menempatkan desentralisasi sebagai salah satu butir penting dari 14 prinsip yang harus diketahui dan diperhatikan oleh manajer. Masalah perlunya desentralisasi dan sentralisasi berkaitan erat dengan kebutuhan untuk melakukan koordinasi, terutama untuk organisasi yang mulai berkembang menjadi besar dan kompleks, yang mengakibatkan berkembangnya pula birokrasi yang memiliki ciri-ciri seperti pembagian tugas dan spesialisasi dan hierarki, petala, kewenangan yang jelas, standar prosedur, peraturan-peraturan, serta hubungan yang impersonal. Mengapa perlu desentralisasi? Ada 3 alasan pentingnya mengapa perlu desentralisasi. Yang pertama, keterbatasan kemampuan seorang pemimpin atau top manager untuk menerima atau mengelola informasi sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang kedua, tuntutan untuk dapat merespon secara cepat perubahan lingkungan yang berdampak pada organisasi. Dan yang ketiga, untuk merangsang motivasi kerja bawahan karena keterlibatannya di dalam pengambilan keputusan akan melahirkan komitmen yang lebih tinggi. Menurut Mintzberg 1979 dan Robin 1990. Itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bu Ella. Untuk Bu Ella dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih untuk Ibu Dharma dan Ibu Asrida. Saya akan melanjutkan dari Ibu Asrida, desentralisasi dan kebijakan pendidikan. Di sini desentralisasi tidak dilakukan pada semua sektor, namun pendidikan termasuk sektor yang didesentralisasikan. Dasar-dasar yang mengatur ditetapkannya desentralisasi dalam bidang pendidikan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta peraturan pemerintahan. Nomor 3, yang ketiga, Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah. Yang ketiga, MBS dan konsep desentralisasi. Berdasarkan kajian pengalaman MBS yang dipraktikkan di beberapa negara, didapati ciri-ciri desentralisasi yang diberikan oleh penguasa pusat kepada level sekolah dalam bentuk pemberian wewenang untuk mengambil keputusan. Nil,
1991 menyatakan bahwa MBS adalah metode mendesentralisasikan sistem operasional sekolah yang terstruktur. Demikian juga Ogawa dalam Monument Wohlstetter dan Asosiasi 1994 menyatakan bahwa fokus dari inisiatif MBS secara jelas adalah desentralisasi kekuasaan pengambilan keputusan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak. Itu Yang ya, Pak. baik, terima kasih Bu Ella, terima kasih Bu Asrida, terima kasih Bu Darmawati. Presentasinya baik sekali. Dan ini untuk juga persiapan bagi ibu-ibu di pertemuan selanjutnya ya. Barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Nanti Ibu Ella, Ibu Asrida, dan Ibu Darmawati bisa menanggapinya. Sebelum nanti kita ambil review di waktu terakhir kita. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada Pak. Tidak ada ya? Ada Pak. Oh ada, silakan Bu. Ya dari Sundari Pak. Silakan Bu. Yang tadi itu dipresentasikan Sundari Pak. Ya. Dari tadi ini pengertian sentralisasi dan desentralisasi yang setelah dipresentasikan tadi, yaitu telah dibahas kelebihan dan kelemahan sentralisasi dan desentralisasi. Dan saya mau tanyakan yaitu pertanyaan saya, bagaimana sentralisasi itu bisa dapat menguntungkan? Bagaimana sentralisasi Itu bisa menguntungkan. itu Bisa dijawab, Pak? Bisa saya jawab, Pak? Bisa, silakan Bapak Ibu. Kalau mau langsung dijawab boleh. Kebetulan tadi saya bahasnya mengenai kelebihan dan kekurangan, Pak. Oh iya, Jadi silakan saya Bu. ingin menjawab Ya. bagi pertanyaan Sundari. Sentralisasi dikatakan menguntungkan jika pengambil keputusan memerlukan pertimbangan atau sudut pandang yang komprehensif atau menyeluruh, atau menghasilkan dampak ekonomi yang berarti, menyangkut kepentingan organisasi daripada sekedar kepentingan kelompok atau bagian, maka pilihan jatuh pada sentralisasi. Maka itulah sentralisasi dinyatakan lebih menguntungkan. Begitu saja, Bu. Ya. Bagaimana Bu Sundari? Oh iya Pak, paham Pak. Oke, Iya baik Pak. Bu Sundari. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih Iya Pak. Darmawati atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Ya, Pak. Baik, Pak. Iya Bu, silakan. Ibu Selfie ya? Iya, Pak. Iya. Apakah di sekolah kita, di seksi masing-masing, sistem sentralisasi sudah tercapai? Apa kekurangan atau kelebihan sudah bisa dijalankan? Itu Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu Selfie. maaf Bu, bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya bisa diulang atau kalau tidak salah Jangan di sini, dengar, jangan di sini, jauh-jauh dulu. kalau tidak salah dengar, pertanyaannya adalah apakah di sekolah CLC kita sistem desentralisasi sudah berjalan atau sudah bisa dijalankan, gitu. Itu ya, desentralisasinya. Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak.
Sama-sama Ibu. Mungkin ada yang bisa menanggapi Bu Hasria, Bu Darmawati, Bu Ella. Baik Pak, saya sedikit menanggapi dari pertanyaan Ibu Selvi. Menurut saya, desentralisasi yang ada di CLC di Sarawak belum sepenuhnya karena di dalam CLC tidak tidak efektifnya. Contohnya di seluruh CLC masalah tenaga pengajarnya belum sesuai. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Darmawati. Terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin Saya Pak, ya, dengan siapa? saya Sri Puspitasari. Oh iya. Tadi ada 5 pertanyaan yang dikemukakan oleh Robin Ibit yang diuraikan Saya buka oleh lagi Ibu. ya. Ya, ada 5 pertanyaan ya. Ayo Bu. Silakan Bu. Boleh dijelaskan atau diberi pernyataan atas jawaban dari kelima pertanyaan itu, Bu? Terima kasih. Baik, Bu, saya akan menjelaskan karena presentasi ini bagian saya akan memberikan sedikit jawaban. Yang pertama, apakah yang dilihat hanya kewenangan formal? Kewenangan atau otoritas merujuk pada hak yang secara resmi melekat pada sebuah posisi manajerial untuk memberikan perintah dan diharapkan perintah atau instruksi tersebut dipatuhi. Sentralisasi dalam pengambilan keputusan jelas mencakup mereka yang memiliki kewenangan formal, akan tetapi ada peran-peran individu dalam organisasi yang mempunyai pengaruh. Terkadang pengaruhnya besar karena keahliannya, kedekatannya, atau karena seseorang dipercaya memberikan masukan untuk pertimbangan pengambilan keputusan, baik berdasarkan analisis data maupun analisis masalah. Kalau akhirnya seorang manajer atau pengambil keputusan sangat tergantung pada orang-orang tersebut di dalam menentukan pilihan atau memutuskan sesuatu, maka konsep sentralisasi lalu menjadi kabur. Yang kedua, apakah kebijakan atau polisi dapat menggugurkan atau meniadakan desentralisasi? Banyak organisasi yang mendorong pengambilan keputusan pada level-level di bawah desentralisasi. Tetapi pengambilan keputusan pada level bawah tersebut masih diikat oleh kebijakan yang dibuat pada level di atasnya atau pada tingkat puncak. Dalam keadaan seperti itu, seberapa jauh tingkat kebebasan yang dimiliki pembuat keputusan pada level bawah dan dalam membuat keputusan, karena keputusan yang dibuat terpaksa harus sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemberi kewenangan tersebut. Tingkat desentralisasi semacam itu diragukan kesungguhannya, betul-betul desentralisasi atau hanya permukaan atau lip service saja. Hal ini mengingatkan meskipun bawahan banyak membuat keputusan, tetapi keputusan tersebut telah diprogram dari atas. Yang ketiga, mengenai apa arti pemusatan pada satu titik. Satu titik yang dimaksud dapat mengarah pada seorang individu, unit, atau tingkatan pada suatu organisasi. Kebanyakan orang memiliki persepsi atau pandangan bahwa keputusan yang sentralistik dibuat pada level yang tinggi di dalam organisasi. Hal itu tidak sepenuhnya benar karena dapat terjadi keputusan dibuat oleh manajer pada level bawah. Yang keempat, apakah sistem pengelolaan informasi yang lebih banyak memonitor keputusan-keputusan didesentralisasikan dapat diartikan sebagai memelihara atau mempertahankan pengawasan yang sentralistik? Maka teknologi informasi yang maju dapat memfasilitasi atau mendukung desentralisasi. Salah satu konsekuensi dari teknologi ini adalah
Manajer puncak dapat segera melakukan koreksi secara cepat apabila terjadi keputusan yang tidak dia sukai. Apabila terjadi keputusan yang tidak dia sukai. Penyebab lainnya apabila kebebasan untuk mengambil tindakan atau keputusan sudah diberikan ke bawah tetapi masih dimonitor secara ketat dengan alat yang canggih dan dapat bekerja dengan cepat. Orang akan berargumen bahwa ini hanya tampaknya saja sebagai desentralisasi, sementara pusat masih secara efektif melakukan pengawasan secara sentralistik. Yang terakhir, apakah kontrol terhadap informasi oleh anggota organisasi pada level bawah mengakibatkan desentralisasi terhadap keputusan yang tampaknya sentralistik? Para manajer mempercayai bahwa mereka untuk menyediakan informasi yang akan dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan. Tentu saja informasi diteruskan ke atas, tetapi bukan tanpa disaring oleh para bawahan. Sebab kalau tanpa disaring, maka atasan akan kebanjiran informasi. Sekian dan terima kasih, Bu, atas pertanyaan. Ibu Darmawati atas penjelasannya. Terima kasih Ibu Sri Puspitasari atas pertanyaannya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin di satu sesi presentasi kita coba batasi untuk 3 penanya ya. Artinya hari ini kita sudah ada 3 pertanyaan dan 3-tiganya sudah diberi jawaban oleh tim pemateri. Dan kami sedikit cuplik materi pada hari ini supaya kita tidak terlalu lama ya. Barangkali ada di beberapa tempat yang sudah siap untuk weekend. Jadi kalau kita flashback lagi di modul 2 ini, memang pada dasarnya Bapak Ibu, sistem ketika kita berada di zaman kita bicara orde lama ya, orde lama. Kita bicara orde baru ya. Artinya dalam masa orde baru segala hal termasuk di bidang pendidikan memang kebijakan-kebijakannya berada di pusat atau berada secara sentralistik. Semuanya terkoordinir dan semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Sehingga terkadang ada beberapa kebijakan yang tidak sesuai di beberapa daerah, tetapi karena tidak terakomodir masukan-masukan daerah, sehingga seolah-olah daerah dianggap mau menerima seperti itu. Dan kemudian setelah berakhirnya era Orde Baru yang dimulai dengan naiknya Bapak Habibie menjadi presiden, segala hal yang berkaitan dengan sentralisasi pusat sedikit demi sedikit pelan-pelan dirubah menjadi sistem desentralisasi atau ibaratnya ya kalau sekarang itu tidak lagi terpusat. Walaupun sekarang ini di era saya pun bingung, kalau dulu ada orde lama, ada orde baru, ada 10 tahunnya SBY, dan ini dalam memasuki masa 10 tahunnya Jokowi, kita tidak tahu ini disebut rezim apa. Tapi kalau kita lihat dari beberapa kebijakannya, pelan-pelan seolah-olah seperti dikembalikan lagi ke zaman dulu lagi. Seperti undang-undang yang baru ini akan dikembalikan lagi. Pokoknya segala sesuatu itu pusat yang andil, walaupun daerah diberi keleluasaan. Artinya kita balik lagi ke bidang pendidikan bahwa memang benar ketika segala sesuatu itu tersentralkan, maka ada sesuatu yang miss di bawahnya. Contohnya, misalkan saja di dalam CLC kita, pengelola CLC pasti memiliki beberapa TKB-TKB. Misalkan di beberapa sekolah Bapak Ibu itu adalah TKB. Seandainya pusatnya tidak bertanya, tidak mendelegasikan sesuatu kepada TKB-TKB-nya, kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan di sekolah Bapak Ibu, bayangkan seandainya
sekolah Bapak Ibu itu lebih membutuhkan nasi misalkan, tetapi sesuatu yang dikirim bukan nasi tetapi minyak goreng misalkan. Jadi ada miss di situnya, artinya sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh daerah tetapi pusat memberikannya. Itu nanti yang terjadi jika sesuatu itu terjadi sentralistik. Makanya zaman dulu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang memang tidak dibutuhkan sekolah, tetapi karena mau tidak mau, suka tidak suka, harus disamakan kebijakannya, sehingga ada sesuatu yang ya ibarat kata kalau dari sisi penggunaan dana sekolah pun artinya akan jadi mubazir, karena sekolah tersebut tidak membutuhkan, tetapi karena peraturannya harus satu pintu dan satu benda, sehingga semuanya membeli barang yang sama. Misalkan difokuskan ke bidang teknologi, jadi semua sekolah harus membeli komputer semua, padahal mungkin ada beberapa sekolah yang tidak terlalu memfokuskan dengan komputer, mungkin ada bidang lain yang lebih diutamakan, misalkan bidang kesenian misalkan, sehingga harusnya sekolah itu mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan bidang kesenian, tetapi karena semua disentralkan dengan komputerisasi, akhirnya menjadi komputer dan semuanya harus bisa komputer. Seperti itu, sehingga kemudian setelah zamannya Bapak Habibie, maka segala konsep pendidikannya mulai dirubah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan harapan apa? Dengan harapan daerah-daerah itu atau sekolah-sekolah itu yang lebih tahu tentang kebutuhannya masing-masing. Tetapi sistem desentralisasi yang ada di Indonesia itu tidak mutlak secara 100%. Tetap ada komando pusat yang harus menilainya. Contohnya di Sarawak kita ini, contoh saja Sarawak ya, mengenai dana bantuan pemerintah yang dilewatkan, contohnya ya dilewatkan SIKK yang kemudian diberikan ke Sarawak yang dikelola oleh sekolah-sekolah utama atau sekolah-sekolah bina masing-masing. Tentunya SIKK tidak akan membatasi, silahkan apa yang mau dibeli untuk sekolah masing-masing itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Silahkan mau beli apa saja silahkan, tetapi tetap mengacu pada garis besar yang harus diikuti. Nah, itu contohnya, bahwa sistem desentralisasi itu tidak mutlak 100%, tetapi tetap ada komando dari atasan, sehingga segala sesuatunya itu masih berada dalam satu koridor yang sama, walaupun titik-titik poin di bawahnya itu tidak selalu sama dengan atau antar sekolah. Antara sekolah A dengan sekolah B tentunya akan berbeda di dalam pengelolaannya. Hanya fokus atau titik utamanya itu atau main menunya sama, berada dalam satu komando SIKK. Seperti itu. Artinya apa? Artinya dengan adanya desentralisasi ini menjadi sebuah keuntungan bagi setiap unit pendidikan atau sekolah. Jadi sekolah punya kontrol khusus, punya kebebasan di dalam mengelola sekolahnya. Artinya manajemen berbasis sekolahnya itu bisa terus kontinu. Misalkan di suatu sekolah, ketika MDS ini dijalankan dengan baik, maka satu, kepala sekolahnya akan memiliki wewenang yang sangat tinggi. Dia akan bebas untuk mengelola unit pendidikannya. Tetapi bagaimana dia mengelola, dia tentu membutuhkan bantuan dari unit-unit sekolah yang lain. Wakil kepala sekolah pun diajak berkomunikasi. Kemudian tenaga pendidiknya juga diajak berkomunikasi. Sekolah kita ini mau diarahkan kemana? Karena kita punya satu sentral utama yaitu SIKK, maka kita juga diharapkannya mengkiblat kepada SIKK. Tetapi tentunya dengan, kalau bahasa daerahnya itu dengan kultur budaya masing-masing. Artinya setiap sekolah memiliki kebiasaan yang tidak sama. Mungkin di satu sisi sekolah ini atau sekolah A dia sangat mengedepankan tentang seni, sehingga sekolah itu menjadi sekolah unggulan berwawasan seni budaya. Mungkin sekolah B memiliki
kemampuan atau memiliki kelebihan di bidang teknologi. Maka dari itu, sekolah itu akan memfokuskan pada bidang teknologinya. Tetapi semuanya tetap dalam satu koridor yang sama, yaitu dengan ibarat kata visinya SIKK misalnya, seperti itu. Artinya, kalau ada desentralisasi, maka semua pemangku kebijakan tingkat pendidikan itu akan lebih mudah di dalam menyalurkan ide-idenya. Kalau dulu tidak ada kesempatan bagi misalkan guru-guru terbaik di suatu daerah untuk menyampaikan idenya, karena semua sudah harus dipusatkan. Contohnya bukunya harus terpusat dari pusatnya ini. Semua guru-guru di daerah harus mengajar dengan buku ini, tidak boleh buku yang lain. Padahal siapa tahu buku yang disiapkan dari pusat itu ketika disampaikan di daerah tidak cocok. Contohnya ada banyak kosakata-kosakata yang memiliki serapan kosakata Jawa misalnya. Padahal di daerah itu tidak memakai bahasa Jawa. Harusnya memakai bahasa misalkan bahasa Bugis misalkan, atau memakai bahasa Makassar sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Tetapi karena tersentralkan, mau tidak mau harus mengajarkan buku itu, maka mau tidak mau siswa-siswa kita juga diajarkan untuk mengerti sesuatu yang ada di buku itu. Sampai bahkan ada siswa yang bertanya, maksudnya dari buku ini apa Pak Guru? Atau maksudnya apa Bu Guru? Kemudian gurunya bisa saja menjawab, nggak usah banyak bertanya, pokoknya isi dalam bukunya begitu. Nah, itu akan menjadi kekurangan di dalam proses sentralisasi. Sehingga dengan adanya desentralisasi di tingkat pendidikan di Indonesia, harapannya seluruh elemen pendidikan yang ada di Indonesia bisa saling memajukan daerahnya. Nah, pusat hanya mensupport sistemnya saja. Apa yang dibutuhkan daerah-daerah, misalkan yang dibutuhkan adalah pendanaan, maka pemerintah pusat menyiapkan dananya. Bagaimana pelaksanaannya di daerah, tentunya itu kembali ke unit pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu ya. Artinya bahwa memang untuk zaman sekarang ini sentralisasi sudah tidak begitu favorit. Sekarang sistemnya adalah, kalau kita bicara tentang sistem politik, sistem kita sekarang ini adalah sistem demokrasi, bukan lagi sistem terpisah berpimpin, sehingga segala sesuatu harus dimusyawarahkan. Termasuk di dalam pendidikan, bahwa tidak selalu sistem pendidikan kita ini terpusat pada satu titik atau terpusat pada pemerintah, walaupun ada hal-hal yang tetap harus dikomando oleh pemerintah. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah kurikulum. Jadi kurikulum itu memang disentralkan oleh pusat, tetapi turunannya itu dikembalikan ke daerah masing-masing. Misalkan di dalam memberikan contoh-contoh materi buku-buku yang ada di sekolah masing-masing, itu dikembalikan kepada imajinasi atau kemampuan dari setiap gurunya. Tidak selalu bahwa di dalam isi buku itu harus disampaikan apa adanya. Maka guru diminta untuk memiliki tingkat kreativitas dan inovatif terhadap pengembangan bahan ajar. Makanya tidak heran saat ini, apalagi ditambah dengan pandemi, banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk guru-guru di bidang pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para guru-guru atau tenaga pendidik itu memiliki kemampuan kreativitas dalam berinovasi. Bagaimana materi pelajaran itu mereka bikin semenarik mungkin dengan gayanya sendiri, dengan caranya sendiri, sehingga lebih menarik untuk dipelajari oleh anak didik. Nah, itu kalau kita bicara tentang kurikulum. Artinya pusat sudah menyiapkan RPP-nya, pusat sudah menyiapkan silabusnya, pusat menyiapkan program tahunan dan program semesternya. Tetapi
Dengan pelaksanaan pengajaran di kelas, nah itu dikembalikan kepada para guru-gurunya. Bagaimana guru-guru itu menginovasikan materi itu dengan baik. Bagaimana guru-guru itu mengkreasikan segala sesuatunya itu di dalam kelas supaya anak-anak itu lebih menarik. Mereka belajar itu menjadi semakin tertarik. Bahkan ada guru yang mungkin sudah buku ditutup sehingga mereka menggunakan sistemnya sendiri. Yang penting sesuai dengan arah kebijakan yang ada di dalam prota atau PRODES, program tahunan ataupun program semester. Dan tentunya adanya desentralisasi ini menjadi angin segar bagi para pendidik di seluruh Indonesia khususnya. Kenapa? Karena kreativitas guru itu menjadi lebih terlindungi. Contohnya adalah guru-guru dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 juga tentang perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah, serta Peraturan Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintahan. Artinya daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan pendidikan di daerahnya masing-masing. Artinya sekarang siapa yang memegang kontrol terhadap kemajuan pendidikan di daerahnya masing-masing? Ya tentunya adalah pemerintah daerah. Sekarang bukan lagi zamannya pemerintah pusat, sekarang zamannya pemerintah daerah. Tetapi jika pemerintah daerah diberikan kewenangan 100%, itu tentu tidak akan jadi baik. Contohnya di bidang pemerintahan, seandainya pemerintah daerah diberikan kewenangan 100%, maka akan terjadi hal yang berbahaya. Contohnya adalah misalkan kalau dulunya sentralisasi itu di bidang pemerintahan, maka terjadinya korupsi itu hanya ada di tingkat pusat. Tetapi setelah adanya desentralisasi yang begitu dominan sekali, maka menyebabkan tingkat korupsi itu menjadi tersebar di seluruh penjuru, bahkan sampai ke desa-desa. Maka jangan heran ketika ada kemudian informasi dana desa yang harusnya digunakan untuk pembangunan desa malah dipakai untuk merenovasi rumah kepala desanya dengan alasan ya tidak tahu. Mereka pikir dana desa itu adalah hadiah dari pusat untuk para kepala desa, sehingga ada yang dibelikan mobil, diberikan tanah, kemudian untuk merenovasi rumahnya dan sebagainya. Padahal dana desa itu adalah dana dari pusat yang tujuannya supaya pembangunan di desa itu lebih terfokus. Bayangkan kalau segalanya itu dipusatkan oleh pemerintah pusat, maka pembangunan yang ada di daerah bahkan sampai ke desa-desa itu tidak akan sesuai. Misalkan desa A membutuhkan irigasi, tetapi karena tidak didesentralisasikan, bisa saja pemerintah pusat malah membangun hal lain selain irigasi. Tapi karena disentralisasikan, maka desa punya wewenang untuk membangun desanya melalui dana desa, dipakai untuk irigasi, dipakai untuk membangun jalan supaya masyarakatnya lebih gampang dalam beraktivitas ekonomi, sehingga ekonomi di desa menjadi lebih bergeliat. Itu tujuannya. Ibarat kata itu adalah otonomi daerah. Daerah diberikan kewenangan dari pusat untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pun juga sama di bidang pendidikan. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memajukan pendidikan di daerahnya masing-masing. Maka kemudian pemerintah daerah membuat satu kebijakan, dan kemudian kebijakan itu pun diserahkan ke level yang di bawahnya juga. Kalau dari gubernur dia membuat satu kebijakan, maka kebijakan itu diserahkan ke para camat-camat yang ada di wilayahnya.
Kemudian para camat-camat itu kemudian menjabarkan keputusan gubernur itu dan diserahkan kepada kepala desa yang ada di wilayah kecamatan, sehingga pembangunan itu akan menjadi lebih tertata dan terkontrol dengan baik. Artinya dari sisi perekonomian jalan, termasuk dari sisi pendidikan, ketika semuanya diserahkan, disentralisasikan, maka pendidikan itu akan berkembang dengan baik sesuai dengan daerah-daerahnya masing-masing. Artinya terkadang sistem yang ada di Papua tidak sama dengan sistem yang ada di Sulawesi. Sistem yang ada di Sulawesi belum tentu sama dengan sistem yang ada di Aceh. Contohnya adalah kebijakan di Aceh, semua siswi-siswi wajib menggunakan jilbab. Artinya semua harus menggunakan busana muslim. Sementara mungkin di Jawa, walaupun sama-sama beragama Islam, tidak ada kewajiban bagi siswinya untuk memakai jilbab. Makanya di Jawa, mau dia beragama Islam, ya ada yang pakai jilbab, ada yang tidak. Ada yang tidak pakai jilbab, tapi pakaiannya masih bagus, roknya panjang di bawah lutut. Ada juga yang roknya di atas lutut. Artinya kan tidak sama. Seandainya dibuat satu sama, misalkan seluruhnya yang beragama Islam harus memakai jilbab, maka tentu akan ditentang mungkin di wilayah sebagian Jawa, atau mungkin di daerah Indonesia Timur juga akan menentangnya. Karena apa? Karena tidak semuanya beragama Islam. Bahkan yang beragama Islam sendiri pun pasti akan ada yang menentang dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia. Berbusana itu ya kebebasan manusia, yang penting busananya sesuai dengan peraturan, tidak diharuskan pakai jilbab, seperti itu. Bahkan soal berjilbab pun beberapa ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau tidak berjilbab ya itu berarti dosa, ada yang mengatakan tidak masalah. Makanya ada beberapa ulama-ulama yang istrinya berjilbab, ada juga ulama-ulama yang istrinya tidak berjilbab, ada juga yang ulama-ulama yang istrinya cara jilbabnya seperti jilbabnya pejabat juga ada. Artinya itulah kebebasan yang ada di Indonesia. Jadi sistem desentralisasi ini sangat penting bagi Indonesia di dalam menjalankan manajemen berbasis sekolah. Kenapa? Karena dengan adanya desentralisasi maka akan memudahkan bagi daerah-daerah untuk mengembangkan pendidikannya. Seperti itu Bapak Ibu. Artinya, meskipun sentralisasi cenderung ditinggalkan, namun tidak berarti tidak ada kelebihannya sama sekali. Pasti ada kelebihannya. Kenapa? Kalau tidak ada kelebihannya, tidak mungkin dulu maksudnya kalau tidak ada kelebihannya, tidak mungkin sebelumnya dijalankan. Contoh nyatanya adalah ketika seorang kepala sekolah memberikan wewenang yang begitu luas kepada guru-gurunya. Terus pokoknya nggak peduli silakan. Maka suatu saat ketika terjadi permasalahan, kepala sekolah tidak punya kontrol yang kuat terhadap gurunya. Misalkan ada suatu permasalahan di sekolah, maka ketika kepala sekolah menjawab, memberikan sebuah keputusan, bisa saja guru-gurunya menyanggah. Karena alasannya itu wewenang saya. Sama juga di tingkat pemerintahan. Suatu saat ada kebijakan yang membuat geger masyarakatnya. Kemudian pemimpinnya membuat satu kebijakan. Ternyata kebijakan pemimpin itu malah dianulir oleh anak buahnya atau dianulir oleh menterinya dengan alasan adalah itu adalah kebijakan saya dan itu sesuai dengan yang sudah digariskan. Kan aneh jadinya, karena mungkin seorang pemimpin tidak memiliki kekuasaan terhadap anak buahnya. Itu yang tidak diharapkan. Makanya dulu sentralisasi itu menjadi utama. Ibarat kata kalau menjalankan revolusi total yang harus dikontrol oleh pusat. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru, kenapa memakai sistem sentralisasi?
karena zaman Orde Baru ketika mulai berjalan itu harus betul-betul menumpas banyak hal. Ibarat kata ketika Orde Baru berjalan itu suasananya masih seperti hutan belantara, maka seluruhnya harus dibabat habis. Untuk bisa membabat habis dibutuhkan peran kontrol dari pusat supaya ada satu perintah komando. Nah, itu dulu seperti itu. Maka kemudian sistem sentralisasi itu sudah tidak relevan di zaman demokrasi seperti ini, sehingga sistem sentralisasi mulai ditinggalkan, kemudian diganti dengan sistem desentralisasi. Nah, walaupun desentralisasi dan sentralisasi memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi pada dasarnya mereka saling berkait. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa sekolah itu diberikan kekuasaan, diberikan wewenang, silakan mengurusi sekolahnya masing-masing, tetapi ada aturan-aturan bersama yang harus tetap ditaati. Seperti halnya misalkan di dalam dana bantuan keuangan pemerintah. Silahkan sekolah-sekolah melakukan kebijakannya masing-masing. Uang itu dipakai untuk membeli apa, silahkan dimusyawarahkan oleh lingkungan gurunya masing-masing. Pusat atau SIKK tidak akan menggaguh-gugat, tidak akan ikut campur. Yang penting dalam pembeliannya mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati oleh SIKK dan seluruh komponen pendidikan. Seperti itu. Artinya di Indonesia ini sistem sentralisasi masih ada, tetapi tidak mutlak. Sudah ada desentralisasi atau kalau bahasanya itu sudah ada otonomi. Namun demikian juga sebaliknya. Di Indonesia itu segala sistem pendidikannya juga sudah desentralisasi, sudah sangat otonomi sekali, bebas sekali sekolah-sekolah ataupun daerah-daerah dalam mengembangkan pendidikannya, tetapi tidak 100% otonomi, tetap mereka ada di bawah komando aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Seperti itu. Mau membeli apa saja silakan, tetapi harus ikut peraturan yang sudah ada. Misalkan membeli minuman, misalkan boleh, minuman apa saja boleh, yang penting tidak memabukkan, contohnya begitu. Artinya mau beli merek Fit boleh, mau beli merek Aqua boleh, mau beli merek Aquaria boleh, mau beli merek apa lagi kalau minuman itu bebas. Makanya tidak diatur oleh pusat. Daerah silahkan membeli air minum sendiri, boleh, bebas, banyak merek air minum, asalkan tidak memabukkan. Nah, itu berarti patokannya adalah tidak memabukkan, berarti boleh membeli apa saja minuman yang digunakan. Itu contoh saja. Misalkan juga boleh bagi sekolah Islam boleh membeli bahan dapur misalnya, apa saja asalkan halal. Nah, misalkan begitu, artinya tidak dibatasi, mau beli apa saja boleh, yang penting ikut aturan yang sudah disepakati atau yang ditentukan oleh pusat. Seperti itu. Artinya sentralistik dengan desentralistik itu mereka masih tetap saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu ya kalau penjelasannya. Artinya ciri-ciri desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada level sekolah antara lain adalah pemberian wewenang untuk mengambil keputusan seperti tadi. Misalkan contohnya pembelian air mineral bebas, maka sekolah bebas membeli air mineral merek apa saja. Yang penting ikut aturannya jelas. Yang penting tidak memabukkan, maka sekolah punya kebijakan sendiri. Ada yang membeli Aqua, sekolah lain membeli Ades, sekolah lain membeli merek Fit, sekolah lain membeli merek Le Minerale, bebas. Artinya tidak
tidak kaku. Kemudian juga tentang pendelegasian wewenang untuk hal-hal tertentu. Ya, seperti tadi masalah sekolahan juga. Artinya sekolah itu yang dibawa kemana? Kalau difokuskan ke bagian IT-nya, ya dia akan fokus ke IT. Pusat tidak akan mengganggu. Pusat akan mendukung. Itulah enaknya pendidikan sekarang. Lalu apa kelebihannya dengan adanya sentralisasi? Sebenarnya kelebihan sentralisasi bagi sekolah-sekolah yang tidak kreatif itu akan membantu mereka. Kan ada sekolah yang ibarat kata Bapak Ibu atau sekolah A, sekolah B, ini ada dana sekian, ini mau dibelikan apa? Bagi sekolah yang nggak kreatif ya jawabannya terserahlah mau dibelikan apa, yang penting kami manut sajalah. Nah, itu kemudian diberikan apa saja yang sekiranya pusatnya itu menganggap sekolah itu membutuhkan, sehingga ya diterima saja. Itu kelebihannya. Artinya di daerah tidak ambil pusing, tetapi kekurangannya tentunya daerah-daerah yang memiliki kreativitas akan terganggu. Mereka yang punya daya imajinasi dan kreativitas akhirnya tidak terpakai karena segalanya sudah ditentukan oleh pusat. Itu positif dan negatifnya. Baik juga dengan desentralisasi. Kelebihan desentralisasi adalah daerah-daerah punya kebebasan di dalam memajukan sekolahnya. Daerah-daerah atau sekolah-sekolah diberikan kewenangan untuk memajukan sekolahnya. Tetapi keburukannya adalah lama-lama nanti tidak ada kontrol, ada perlawanan. Ketika pusat membuat kebijakan A, kemudian sekolah B, C, D, E, F kemudian melakukan penolakan. Tidak bisa. Kami dengan sistem begini pokoknya sudah jalan, sudah bagus, kita nggak mau dirubah lagi. Itu contohnya. Artinya kalau terlalu diberikan desentralisasi yang terlalu besar, maka nantinya akan sulit untuk dikontrol. Kayak membangkang seperti itu yang ditakutkan. Makanya di Indonesia memang kita adakan sistem otonomi di dalam proses pembelajaran atau sekolah, disebut dengan desentralisasi, tetapi tidak 100% otonomi, tetap ada peraturan dari pusat yang harus diikuti. Artinya dua-duanya tetap berjalan, walaupun ibarat kata kalau persentasenya mungkin 80% desentralisasi, 20% sentralisasi, atau 90% desentralisasi dan 10%-nya sentralisasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira bisa dipahami ya? Iya Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau bisa dipahami, artinya pembelajaran kita tentang sentralisasi dan desentralisasi bisa kita cukupkan sampai di sini. Kalau dari penutupan terakhir tadi bahwa memang ada plus minusnya di antara dua sistem tadi, tetapi di Indonesia dua-duanya masih tetap digunakan, hanya prosentasenya yang tidak sama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya kira untuk perkuliahan kita cukup sampai di sini, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dari yang pertama jam 9 tadi sampai sekarang Allah memberikan keridhaan dan memberikan keberkahan untuk kita bersama. Dan Bapak Ibu, Amin. di pertemuan yang ketiga ini saya akan memberikan tugas individu. Silakan dikerjakan. Batas maksimalnya adalah 1 minggu sebagai nilai individu Bapak Ibu. Adapun untuk presentasi dan pembahasan dalam presentasi ini akan menjadi nilai partisipasi dalam perkuliahan online di semester ini. Demikian ya Bapak Ibu yang kami sampaikan. Untuk tugasnya akan saya sampaikan di grup semester 4
Silakan nanti diunduh dan dikerjakan. Insya Allah semester ini kita akan tetap sama seperti semester sebelumnya. Ada 3 penugasan individu. Kalau kita ikut waktu ya, pertemuan ketiga pada hari ini, pertemuan kelima, dan pertemuan ketujuh. Pertemuan ketiga ini tugas dari saya adalah menjawabnya simple, ABC, tinggal dipilih salah satu. Kemudian nanti pertemuan kelima, insya Allah tugas individunya adalah mencari jawaban esai, dan materinya insya Allah ada di dalam buku. Nah, kemudian di tugas yang ketiga tetap esai, tetapi lebih pada ke pendalaman pemahaman. Artinya mungkin jawabannya atau soalnya tidak ada di dalam buku, tetapi Bapak Ibu menjawabnya dengan berpatokan pada buku. Dengan apa? Jawabannya tidak harus sama. Artinya jawabannya berbeda-beda. Dan insya Allah semua jawaban itu betul. Ya. Cara memandang kita dalam satu sudut pandang masalah saja. Sama seperti ketika gelas kosong, kemudian diisi air setengah, maka bisa saja Bapak Ibu menjawabnya itu gelas setengah isi. Tetapi mungkin ada Bapak Ibu yang lain menjawabnya itu adalah setengah kosong. Padahal kalau kita ambil sudut pandang yang agak jauh ya sebenarnya dua-duanya benar. Artinya ketika jawaban satu dengan yang lain tidak sama, sebenarnya Bapak Ibu juga berusaha untuk mencari jawaban yang terbaik dari pemahaman yang sudah Bapak Ibu terima dari materi itu. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya, dan untuk lebih membarakahkan kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti ya, saya share di grup ya. Iya, Pak. Baik, Iya, kalau begitu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Beberapa terima kasih Pak. Iya Pak.